Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma, NIM 19131093, Program Studi Pendidikan Geografi kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Perencanaan Wilayah, yang dimana di sini saya memilih topik pada pertemuan 1 tentang materi definisi perencanaan. Baik, langsung saja definisi perencanaan. Menurut Grabowski, tahun 1964, perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan awal, keputusan akhir, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Menurut Waterston, pada tahun 1965, perencanaan adalah usaha sadar terorganisasi dan terus-menerus guna memilih berbagai alternatif dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Conyers dan Hills, pada tahun 1984, perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pikiran dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan berbagai sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Definisi perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang dilakukan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perencanaan wilayah ada 4, yaitu 1. Menetapkan tujuan, 2. Memprediksi, 3. Memperkirakan berbagai masalah, 4. Menetapkan lokasi wilayah. Sifat perencanaan. Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat perencanaan nasional, sektoral, dan spasial. Dari bentuknya, perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dari jangkauan dan hierarkisnya, perencanaan dapat bersifat perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Dilihat dari segi informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah atau top down, dan dari bawah ke atas atau bottom up, atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan dan keluasan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif, preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat perencanaan alokatif, inovatif, dan radikal. Sifat perencanaan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas produk perencanaan. Pertama, tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan proses pengelolaan pembangunan. Kedua, perencanaan tahunan dan perencanaan jangka panjang. Perlu integrasi dalam perencanaan jangka panjang. Pentingnya perspektif jangka panjang
juga ditekankan dengan perlunya menampung kecenderungan global jangka panjang dalam perencanaan jangka menengah. Pentingnya kecenderungan jangka panjang di dunia, khususnya perkembangan teknologi dan informasi, perlu dikaji implikasinya terhadap pencapaian proses pembangunan jangka menengah. Ketiga, perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis dari pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan. Fungsi perencanaan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan sebagai penuntun arah, meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat-syarat untuk perencanaan, untuk mempunyai dan memperhitungkannya. 1. Tujuan yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya atau yang menunjukkan pemilihan dari berbagai alternatif. 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang digunakan serta pengaplikasiannya. 6. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi atau dan pelaksanaannya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Pengelolaan atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Elemen perencanaan. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasi. Perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring, atau evaluasi. Merencanakan berarti memilih berbagai alternatif untuk tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik dan memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan ketersediaan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin. Pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mencapai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Faktor-faktor perencanaan wilayah. Ada 4, yaitu 1. Potensi setiap wilayah berbeda-beda. 2. Perkembangan teknologi. 3. Adanya kesalahan perencanaan di masa lalu. 4. Kemajuan akan lahan yang sangat meningkat. Pendekatan perencanaan wilayah ada 2, yaitu
pendekatan sektoral. Berdasarkan sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut atau disebut subsektor. 2. Pendekatan regional. Pemanfaatan ruang dan interaksi berbagai kegiatan yang ada di dalam ruang. Ragam perencanaan. Ada 5 yaitu 1. Perencanaan spasial, contoh rencana tata ruang wilayah. 2. Perencanaan pembangunan atau ekonomi. 3. Perencanaan sektoral. 4. Perencanaan partisipatif. 5. Perencanaan kelembagaan. Baik, itulah materi dari mata kuliah perencanaan wilayah yang telah saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.